yang merebak di seluruh dunia, dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang lebih daripada nikmat kesehatan diantaranya adalah kita diberikan ilmu. Ilmunya ilmu keperawatan komunitas, yang mana ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali, lebih lagi di masa pandemi seperti ini. Dan alhamdulillah dulu dosen saya, terutama Bu Tri Yuniarti, memberikan materi yang sangat baik, membekali kami selaku alumni itu memang sangat bagus sekali. Dan ciri khas beliau, emang kalau mengajar itu ya dengan banyak bercanda, dengan banyak interaksi dengan mahasiswa, itu malah lebih akan membuat kita, terutama tentang materi beliau, yakni ilmu keperawatan komunitas ini. Nggih, langsung saja masuk ke materi nggih. Sudah bisa muncul materinya, Bu, teman-teman? Untuk materi sudah bisa tampil di live, Mas Ferry? Sampun. Oh, sudah ya. Oke, sebelumnya mohon izin Bapak, kita akan sharing ya tentang konsep dasar keperawatan komunitas dan penerapannya di lapangan, atau kalau di institusi kerja, terutama di puskesmas, untuk keperawatan komunitas sendiri itu memang sudah ada wadahnya tersendiri atau sudah ada programnya sendiri, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu keperawatan kesehatan masyarakat. Ya, ini kurikulum VT kami yang tadi sudah disebutkan, ya. Kita lanjut saja. Nah, jadi karena itu di puskesmas itu memang salah satu tugas atau fungsi puskesmas itu adalah salah satu poinnya itu untuk pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan, UKM atau UKP. Dasar hukumnya apa? Inilah dasar hukum kita, yaitu pasal 33 tentang Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Jadi, peraturan ini itu mengatur tentang seluruh kegiatan yang dilakukan di puskesmas. Dan salah satu upaya atau kegiatan yang dilakukan di puskesmas adalah pelaksanaan atau melakukan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat di dalam program upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jadi keperawatan komunitas atau keperawatan kesehatan masyarakat itu tidak hanya
khusus atau sekupnya tidak hanya individu atau keluarga atau beberapa orang, tetapi memang mencakup seluruh masyarakat yang menjadi wilayah binaan suatu instansi, misalkan puskesmas. Tugas perawat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 itu ialah ini, memberikan asuhan keperawatan yang berkelanjutan di UKM, tadi upaya kesehatan masyarakat, atau UKP, upaya kesehatan perseorangan. Jadi tidak hanya individu tetapi juga masyarakat. Itu fungsinya apa? Itu sebagai penyuluh kesehatan, juga sebagai konselor, artinya orang yang dimintai atau dijadikan bahan pertimbangan sebagai konsultasi, juga pengelola pelayanan keperawatan, pelaksanaan tugas limpah, entah tugas limpah ini dari sesama profesi atau dari profesi yang di atasnya, misalkan dokter, seperti itu. Nah, itu sudah diatur butir-butir kegiatannya di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Maka dari dasar dua itulah, dari dasar perundang-undangan yang telah kita sebutkan tadi, entah itu Permenkes, entah itu Undang-Undang tentang keperawatan, timbullah suatu program atau suatu pelayanan yang disebut dengan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Itulah sejarah singkat bagaimana program Perkesmas sendiri itu, atau kalau mungkin di instansi pendidikan seperti teman-teman semuanya itu Perkesmas. Tetapi kalau di instansi pekerjaan di masyarakat itu kita lebih familiarnya dengan keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Itu hanya nama, tetapi untuk konsep nanti kegiatannya akan sama persis. Nah, keputusan Menteri Kesehatan nomor 279 tahun 2006 bahwa Perkesmas itu sendiri itu mengatur tentang apa atau kegiatannya nanti seperti apa, gambarnya seperti apa ini. Yang pertama yaitu perpaduan antara ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Jadi memang Perkesmas atau keperawatan kesehatan masyarakat itu sendiri itu tidak murni perawat saja, memang itu mencakup seluruh profesi atau seluruh bidang ilmu yang ada di suatu instansi pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, poin yang ada di keperawatan kesehatan masyarakat menurut Kepmenkes nomor 279 tahun 2006, yang kedua adalah dukungan peran serta aktif masyarakat. Jadi memang nanti tujuan ke depan untuk keperawatan kesehatan masyarakat atau sering yang familiar di teman-teman di instansi pendidikan adalah keperawatan komunitas, itu mendapatkan dukungan serta peran aktif dari masyarakat. Kita pertamanya, pada awalnya tahap yang pertama itu memang kita membackup semua segala sesuatu yang terkait dengan masyarakat, terutama dengan masalah kesehatannya. Jadi sebagai leader, kita pertama sebagai leader ketika terjun ke masyarakat yang mungkin mengalami suatu masalah kesehatan, kita sebagai leader di situ, tetapi nanti kita berdayakan masyarakat tersebut perlahan sedikit demi sedikit nanti supaya masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang berperan aktif dalam mengatasi masalah kesehatan itu, satu, kemudian menjadi salah satu duta bagi kesehatan, itu biasanya untuk menjadi kader kesehatan atau paling tidak berperan aktif melakukan upaya promotif dan preventif di lingkungan masyarakat tersebut. Mohon maaf, nah, Pak. Ini prioritas upayanya tadi. Mohon maaf. Mohon maaf untuk materinya belum terscreen share ya, Pak ya. Baru tampilan file aja. Oh, sebentar. Iya.
Sudah bisa, Mas Ferry Mustafa? Sampun, Pak. Sampun, nggih. Sudah ya? Oke, jadi mohon maaf. Jadi kita tadi ini konsep dasar tadi kita judulnya. Nah, kemudian ini tadi dasar kita ulang sekilas, ini tadi dasarnya yaitu pasal 38 tahun 2014 tentang Puskesmas. Kemudian untuk tugas perawat butir-butirnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Itulah yang mendasari atau yang melatar belakangi munculnya keperawatan kesehatan masyarakat atau program Perkesmas. Itu. Nah, ini kita tadi sampai di sini. Sudah bisa nggih, Mas Ferry Mustafa? Sampun. Oh ya, kita tadi pada poin nomor 3, yaitu prioritasnya ketika kita di masyarakat menjalankan program keperawatan kesehatan masyarakat, kita menjalankan keperawatan komunitas di situ ialah fungsi utama di sini adalah upaya promotif dan preventif yang secara berkesinambungan dan terpadu dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada di situ, entah sumber daya manusia, entah sumber daya yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan. Nah, kemudian lingkup dari keperawatan kesehatan masyarakat itu tidak hanya pada karena bunyinya komunitas, tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga unsur terkecil dari masyarakat itu sendiri, yaitu ada individu, kemudian ada keluarga, ada kelompok, dan masyarakat. Kelompok di sini sangat banyak sekali nanti ketika teman-teman terjun langsung ke lapangan, ketika menangani atau membawahi wilayah, diberikan amanah untuk mengelola suatu wilayah. Kelompok di sini ada banyak sekali, misalkan kelompok lansia, ada juga kelompok nanti penyintas tertentu, misalkan kelompok TBC, kelompok hipertensi, itulah nanti kita akan berbagi atau kita akan sharing nanti bagaimana proses menjalani tahapan-tahapan di keperawatan komunitas. Kemudian tujuan umum dari fungsi keperawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas itu ialah meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara optimal sehingga mandiri di dalam merawat diri sendiri dulu, keluarga, nanti kedepannya diharapkan akan mampu memberikan upaya-upaya minimalnya, upaya promotif dan preventif terhadap lingkungannya. Nah, ini pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, yaitu tadi pada poin intinya ialah meningkatnya kemandirian dari unit-unit yang ada di masyarakat, entah itu individu, keluarga, atau kelompok masyarakat rawan kesehatan. Misalkan tadi kita sebutkan ada lansia, ada kelompok hipertensi, ada kelompok TBC, ada kelompok gangguan jiwa, banyak sekali nanti kelompok-kelompok yang ada di suatu komunitas, entah di masyarakat ataupun di suatu itu. Tapi nanti tetap dalam melakukan upaya promotif dan preventif yang kita berikan ke masyarakat itu sesuai kewenangannya. Tidak boleh overlapping. Nanti berkaitan dengan hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut. Itu. Jadi tujuan keperawatan kesehatan masyarakat, Perkesmas, keperawatan komunitas ialah meningkatkan kemandirian individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat tertentu. Nah, ini lingkupnya, yaitu tidak hanya di masyarakat kelompok-kelompok tertentu saja, tetapi juga ke individu. Karena nanti pada tahapan-tahapan pelaksanaannya itu nanti ada untuk individu, untuk masyarakat nanti ada. Itu. Untuk UKP atau upaya kesehatan perseorangan, jelas itu individu entah dirawat jalan, entah di garda, entah di wandaiker, entah dirawat inap, entah di manapun itu keperawatan kesehatan masyarakat itu sangat nanti akan dipakai di situ tahapan-tahapannya. Kemudian untuk yang kesehatan masyarakat, jelas tadi sudah kita sebutkan ada keluarga, ada kelompok, dan juga ada masyarakat. Nah, itulah sekarang yang disebut dengan CHN, atau biasa Community Health Nursing atau PHN, Public Health Nursing. Ini juga sudah di internasional, di luar negeri sudah mulai. Program ini memang untuk keperawatan ini memang lingkupnya sangat luas sekali, sehingga di luar negeri pun sudah mulai untuk keperawatan kesehatan masyarakat. Nah, ini untuk pendekatan atau tahapan atau metode dalam melaksanakan pelayanan Perkesmas, keperawatan kesehatan masyarakat, sama sebenarnya hampir sama dengan bidang-bidang yang lain, entah medical bedah, entah anak, entah
apapun itu ada pengkajian, diagnosis, rencana, pelaksanaan, evaluasi. Itu pokok. Dan nanti kita akan sharing poin-poin yang prosesnya ini atau metodenya ini nanti kita akan sampaikan, kita akan sharingkan. Jadi nanti kita tidak langsung masuk ke dalam komunitas tertentu, bagaimana cara merawat komunitas TBC, komunitas hipertensi, komunitas lansia, tetapi kita berikan kepada teman-teman nanti trik-triknya seperti apa atau gambaran di masyarakat itu seperti apa. Jadi nanti ketika teman-teman terjun ke lapangan itu tidak bingung, oh seperti apa ya, kita harus bagaimana ya, karena memang untuk komunitas ini ada yang berbeda. Nah, kemudian tadi tujuan akhirnya meningkatkan kemandirian individu, keluarga, kelompok, masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ini proses alih peran tadi yang telah kita sampaikan. Yang garis biru ini adalah perawat, peran perawat. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah peran klien, entah itu individu, entah itu keluarga, entah itu kelompok tertentu, entah itu masyarakat secara umum. Jadi yang pertama, tahapan pertama itu ialah kita memang menjadi leader. Leader dalam artian kita memang membackup full semua keluhan atau semua masalah kesehatan yang ada pada klien. Kemudian secara perlahan tahapan itu mulai kita geser. Jadi peran mereka ini lebih kita tingkatkan. Jadi mungkin yang pertama ini mungkin mereka dalam berperan masih pasif atau berperan sebenarnya tapi masih kurang optimal karena melihat mungkin dia tidak bisa mengidentifikasi kemampuannya, mungkin dia tidak bisa mengakses sumber daya yang ada di lingkungannya. Itu nanti kita sebagai pertama leader itu memberikan pengertian sehingga nanti diharapkan pada tahapan yang selanjutnya itu peran mereka semakin meningkat, semakin besar. Kemudian dengan asuhan keperawatan komunitas yang kita berikan diharapkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu pasien itu sudah berperan aktif. Jadi kita di sini hanya istilahnya sebagai nanti untuk konsultasi, untuk apa ya, taren istilahnya. Jadi mereka yang berperan aktif kita tinggal melihat hasilnya bagaimana. Nanti kalau misalkan ada masalah, kekeliruan atau apa, tinggal kita yang meluruskan. Itulah proses alih peran perawat dan klien yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 279 tahun 2006. Seperti itulah gambarannya. Lihat, ini tadi konsep keperawatan komunitas nih. Jadi tetap proses pelayanan komunitas itu tetap seperti ini, ada pengumpulan data atau pengkajian, ada analisis identifikasi masalah, kemudian ada diagnosa, ada intervensi, ada implementasi dan evaluasi. Itu tetap konsepnya seperti itu. Nah, pada tahap pengkajian itu kalau di komunitas itu tahap pengkajiannya yaitu sama untuk mengumpulkan informasi. Intinya di tahap pengkajian ini adalah kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya atau dikumpulkan informasi menurut kerangka acuan program yang ada di suatu wilayah dengan suatu metode dan alat dengan tujuan untuk memperoleh data dasar. Metodenya seperti apa? Metodenya misalkan ada wawancara langsung dengan door to door, dengan meminta data dari instansi terkait. Instansi terkait entah itu puskesmas, entah itu dinas kesehatan, entah itu rumah sakit, entah itu klinik, entah itu apapun instansi yang ada di wilayah yang nanti teman-teman mungkin diterjunkan di situ untuk melihat routing map gambaran di situ itu masalah kesehatan yang timbul itu apa saja. Nah, metodenya nanti bisa dengan wawancara langsung, masyarakat mengetuk dari satu pintu ke pintu yang lain itu untuk istilahnya bercengkerama atau melakukan pengkajian, menggali informasi dari satu individu, satu keluarga, kemudian kita simpulkan nanti di wilayah masyarakat tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi ketika kita melakukan pengkajian dengan metode door to door, wawancara langsung seperti ini, itu tidak hanya sekedar lisan, sekedar kita ya wis morotok wis sing penting teko apa anane itu tidak. Tetapi kita ada formnya juga, kita lakukan pemeriksaan. Kita membawa
alat yang disebut PHN kit. Jadi tadi alat atau yang kita gunakan untuk pengkajian ini seperti ini. Itu PHN kit isinya bermacam-macam, ada digunakan nanti untuk melakukan kunjungan ke masyarakat. Jadi nanti kalau misalkan ada masalah kesehatan yang di situ yang bisa kita tangani, langsung kita tangani. Itu pengkajian dengan menggunakan metode, entah metodenya seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, kemudian untuk alatnya, ini kita menggunakan form. Jadi ketika kita melakukan pengkajian, itu kita menggunakan form. Formnya seperti apa? Ya, apakah terlihat, Mas Fari Mustafa, formnya? Menawi form itu buatan apa niku tidak terlalu terlihat ini. Tidak terlalu terlihat ya. Pecah ya. Ya, sudah terlihat? Sampun. Ya. Form yang kita gunakan ketika di masyarakat atau pengkajian keperawatan keluarga dan kelompok nanti kita berikan sekilas, karena untuk form ini itu tergantung dari institusi yang panjenengan ikuti. Misalkan teman-teman sekarang berada di institusi pendidikan di Stikesmus, nanti ketika PKMD itu menggunakan form, entah formnya itu sesuai dengan isinya ini, itu sesuai dengan apa yang ingin teman-teman dapatkan. Nah, kalau di sini, kalau di kita itu seperti ini memang sudah baku dari Kementerian Kesehatan, karena kemarin kita diberikan buku acuan bagaimana melaksanakan keperawatan kesehatan masyarakat. Itu formnya seperti ini. Ada data anggota keluarga, namanya siapa, kemudian hubungan, segala ini nanti kita isi sesuai dengan KK, sesuai dengan data lah. Kemudian data-data yang kita inginkan untuk instansi kita itu seperti ini. Ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ada kondisi rumahnya seperti apa, ada ventilasinya seperti apa, pencahayaannya, kemudian ada yang menderita sakit apa, gitu nanti banyak di sini. Jadi ini keluarga secara umum. Form yang lembar pertama ini adalah keluarga secara umum. Kemudian yang kedua ini adalah individu yang sakit. Jadi sudah kita sampaikan tadi bahwa ketika kita melakukan keperawatan komunitas itu tidak bisa hanya nanti masyarakat saja, tetapi tidak harus dari unit terkecil, yaitu dari individu dan dari keluarga. Nah, itu data individu yang sakit. Jika nanti individu yang sakit lebih dari satu, ini berarti nanti isinya banyak. Nah, sama nanti setelah itu diagnosa keperawatannya apa, perencanaannya seperti apa, kemudian implementasi dan evaluasinya seperti apa. Ini untuk form yang gambaran saja untuk teman-teman. Nah, kemudian ini yang pengkajian keperawatan kelompok. Jadi tadi sudah individu sudah, keluarga sudah, ini tinggal yang pengkajian keperawatan kelompok. Nah, tergantung nanti di sini nanti berisi di situ kelompok apa, misalkan kelompok perokok atau kelompok hipertensi atau kelompok penyakit-penyakit lain, itu kita kaji semuanya di sini. Kita kaji semuanya di sini, kemudian kita kaji juga gambaran di kelompok tersebut itu seperti apa. Gambarannya seperti apa. Itu nanti sama untuk yang form, untuk yang intervensi, dan
implementasi ataupun evaluasi nanti sama. Jadi, nah itulah sedikit gambaran form yang kita pakai di instansi, tetapi nanti untuk teman-teman itu tergantung dari instansi juga. Jadi nanti tergantung nanti ngersake yang mana nanti. Ya, tadi jadi form pengkajiannya tadi seperti itu, menggunakan alatnya itu form pengkajian yang gambaran seperti apa yang kita ingin dapatkan dari klien. Nanti isinya itu tergantung dari gambaran apa yang ingin kita dapatkan. Ini form yang tadi kita sampaikan. Nah, kemudian untuk di instansi pekerjaan atau di lapangan, karena kita sebagai puskesmas itu membawahi beberapa kelurahan, ada 4 kelurahan dengan total KK itu hampir 2000-an dengan jumlah penduduknya itu yang kurang lebih 50.000 sekian. Apabila nanti kita melakukan analisis data dengan manual, itu sungguh kita tidak akan sanggup. Maka dari itu kita dimudahkan dari Kementerian Kesehatan itu memberikan sebuah aplikasi. Jadi tadi tujuan pengkajiannya tadi adalah untuk mendapatkan data dasar. Setelah kita nanti punya formnya tadi, data dasar yang kita punyai itu kita tinggal entry di atau kita tinggal input di aplikasi. Nanti aplikasi inilah yang akan menghitung prioritas atau masalah kesehatan yang timbul di suatu wilayah nanti seperti apa, by name, keluarganya seperti apa, masalah kesehatannya apa, nanti langsung bisa muncul di situ. Jadi untuk analisis, kemudian untuk diagnosanya, kemudian untuk prioritas masalahnya memang kita dimudahkan dengan aplikasi. Karena apa? Karena itu tadi latar belakang kita yang membawahi beberapa kelurahan dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada kita, entah itu SDM-nya, entah itu peralatannya, entah itu waktunya, jadi kita dimudahkan dengan aplikasi. Nah, seperti ini, itu aplikasi pendataan keluarga sehat namanya. Nah, jadi memang kita belum di beberapa bagian karena ini rahasia sifatnya. Aplikasinya seperti ini. Nah, tadi ketika kita sudah memperoleh data dasar, kita tinggal masukkan di aplikasi dengan sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ, nanti sudah muncul IKS, indeks keluarga sehatnya seperti apa. Indeks keluarga sehatnya di sini sudah muncul, nanti masalah kesehatan yang ada pada suatu wilayah atau ada pada keluarga per by name ini nanti sudah bisa kita tentukan. Nah, contohnya tadi seperti ini. Diagnosa atau masalah kesehatan yang muncul itu disesuaikan dengan data yang telah kita dapatkan dari pengkajian dengan menggunakan form tadi. Itu sudah masuk di sini. Ternyata dari masalah yang kita dapatkan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 ini tadi. Jadi masalah yang telah kita dapatkan, 12 poin itu tadi, mana yang prioritas? Itu nanti kita diskusikan biasanya. Jadi ketika teman-teman nanti terjun di lapangan, itu nanti poin penting yang ada pada keperawatan kesehatan masyarakat, keperawatan komunitas ialah dengan selalu komunikasi dan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Nah, dengan tim. Terutama ketika teman-teman semua ingin melakukan intervensi atau rencana kegiatan. Dari 12 masalah tadi yang didapatkan dari hasil pengkajian sesuai urutan prioritas, kita setelah itu membentuk tim. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri, terutama lebih-lebih lagi untuk kesehatan masyarakat ini,
itu kita harus melibatkan antar profesi, entah itu ahli gizi, entah itu ahli lingkungan, entah itu dokter, entah itu bidan, entah itu segala macam profesi kita libatkan di sini. Nah, jadi ketika kita memaparkan ini loh masalahnya di wilayah kita itu seperti ini. Dari data yang kita dapatkan kemarin itu masalahnya yang muncul seperti ini. Nah, itu kita paparkan. Kemudian setelah itu baru kita bahas untuk rencana kegiatan dengan masalah ini tuh seperti apa, rencana kegiatannya seperti apa. Itu di antar profesi. Begitu pula dengan lintas sektoral. Lintas sektoral ini dalam artian instansi-instansi yang berada di wilayah panjenengan. Nanti di wilayah teman-teman yang ketika teman-teman diterjunkan di suatu wilayah, misalkan entah itu puskesmas lain, entah itu RT, entah itu RW, entah itu klinik swasta, entah itu rumah bersalin atau apa, nanti itu namanya lintas sektoral. Jadi tetap kita undang, kita ajak diskusi, kita berikan semacam gambaran ini loh masalah kesehatan yang ada pada wilayah kita itu seperti ini. Kita harus mau apakan? Apa rencana atasi masalah kesehatan ini itu apa? Itu dari lintas sektoral. Kemudian yang selanjutnya, tim itu juga harus memuat pihak-pihak terkait lainnya. Misalnya atau satu RW, ajaklah pemuka agama di situ. Ajaklah misalkan Pak RT, Pak RW yang ada di situ. Non-formal, misalkan perkumpulan Karang Taruna atau apalah, itu namanya pihak-pihak terkait lainnya. Agar apa? Agar rencana yang kita agendakan atau masalah kesehatan yang akan kita atasi nanti atau rencana yang memang benar-benar matang, memang benar-benar disetujui oleh tim itu tadi. Karena tim itu tadi sekali lagi itu isinya adalah antar profesi, lintas sektoral, dan pihak-pihak terkait lainnya. Karena apa? Nanti ketika intervensi atau rencana kegiatan yang akan kita lakukan mengatasi suatu masalah kesehatan itu telah diketahui, disetujui oleh tim yang berisi tadi, itu ketika kita melakukan implementasi itu akan mudah. Tidak akan ada kendala apapun penentangan dari masyarakat. Karena keperawatan komunitas ini kita langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat yang sangat heterogen, entah dari sisi pendidikannya, entah dari sisi ekonominya, entah dari sisi kultur dan budayanya. Jadi memang kita harus hati-hati. Karena menurut pengalaman kami itu sungguh sangat banyak kemarin yang sendiri memang ketika melakukan intervensi, ketika kita melakukan rencana, itu tidak melibatkan yang telah kita sebutkan tadi. Akhirnya terjadilah penentangan di masyarakat. Jadi memang sangat penting sekali mengundang mereka, mengajak diskusi mereka nanti ketika teman-teman berada di suatu wilayah diterjunkan untuk praktek di lapangan, itu sangat penting sekali. Koordinasi, komunikasi dengan antar profesi, lintas sektoral, pihak terkait lainnya di suatu wilayah tersebut. Nah, ini yang telah kita lakukan tadi, implementasi atau kegiatan yang kita agendakan atau yang kita rencanakan atau yang kita diskusikan tadi ketika menetapkan intervensi atau rencana kegiatan itu akan berjalan optimal dan mudah. Ketika sesuatu tadi, misalkan ketika kita hendak menangani pandemi, misalkan disuapin baru akhir-akhir ini yang baru hangat-hangatnya mungkin tentang tracing atau apa, yakni pencarian atau mencari siapa saja kontak dari itu kita harus senantiasa komunikasi dan koordinasi dengan tim tadi. Kalau tidak maka nanti ketika misalkan melakukan pemeriksaan swab atau melakukan tracing selanjutnya itu mereka biasanya menolak karena takut dengan stigma-stigma yang berkembang terkait dengan pandemi virus corona ini. Itu salah satu contoh. Tetapi ketika nanti kita sudah menggandeng lintas sektoral, menggandeng antar profesi, menggandeng pihak-pihak terkait yang ada di daerah tersebut, nanti kita mau mengatasi masalah kesehatan tersebut nanti akan lebih mudah dan optimal. Akan mendapatkan dukungan. Ini contoh-contoh yang kegiatan yang telah kita lakukan, yaitu misalkan ada kelompok tentang hipertensi. Kelompok hipertensi, masalahnya ternyata kurang pengetahuan bukan tentang hipertensi lagi, karena mungkin hipertensi sudah terlalu sering
disampaikan mungkin tentang bagaimana cara alternatif menurunkan tensi darah, misalnya kita berikan penyuluhan seperti itu. Kemudian ada kelompok hamil, kelompok ibu hamil. Masalah yang muncul di kelompok ibu hamil misalkan apa? Oh, ini kecemasan karena berkaitan dengan kehamilannya yang seperti ini. Maka kita kumpulkan, kita beri edukasi, kita sharing juga. Kemudian kelompok yang lain, misalkan kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, itu kita juga masuk di situ, kita kelola di situ, kita kembangkan di situ. Oh, ternyata masalah kesehatannya mereka seperti ini. Oke, kita berikan pelatihan ringan. Mungkin melukis, mungkin menggambar, mungkin menganyam tas, itu nanti implementasi terkait kelompok khusus. Misalkan, oh kemudian tentang masalah lingkungan, tentang masalah demam berdarah, oh ternyata di sana banyak jentiknya. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti ketika mau melakukan implementasi atau melakukan tindakan atau melakukan program yang kita sudah agendakan, itu akan lebih jelas dan lebih optimal dan mudah karena mendapatkan dukungan dari lintas sektoral, antar profesi, dan masyarakat di situ. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang evaluasi. Jadi evaluasi kita nilai karena tadi peran atau gambaran peran perawat yang menjalankan keperawatan kesehatan masyarakat tadi, pertamanya kita menjadi yang lingkaran tadi, pertamanya kita menjadi leader yang backup full, kemudian kita peran serta mereka, kemudian setelah mereka peran sertanya semakin meningkat, kita kemudian menjadi pasif. Tetapi kemudian tidak kita, oh ya sudah, itu tidak, tapi kita evaluasi lagi. Bagaimana tingkat kemandirian mereka. Di sini ada tingkat kemandirian keluarga, nanti tingkat kemandirian individu, tingkat kemandirian masyarakat, tapi poinnya ini hampir sama. Jadi kunci utama nanti keberhasilan program atau keperawatan komunitas, keperawatan kesehatan masyarakat itu pada tingkat kemandirian. Kita deskripsikan secara sekilas. Nah, ini tingkat kemandirian yang kita ambil di sini keluarga, karena di situ merupakan elemen yang ada di masyarakat, di kelompok. Yang pertama, ketika sebuah keluarga tersebut itu menerima petugas perawatan kesehatan di masyarakat, sudah menerima saja itu kita kasih kemandiriannya 1. Kemudian baru menerima petugasnya kita tingkat kemandiriannya 1. Karena apa? Ada kelompok tertentu yang ketika didatangi oleh petugas kesehatan itu sudah menolak karena masih ada yang stigma yang negatif. Kemudian yang kedua, menerima pelayanan keperawatan yang diberikan. Misalkan tadi karena kita bawa tas, oh ternyata ada lukanya, langsung kita medikasi. Kok dia mau dimedikasi? Nah, nanti tingkat kemandiriannya bertambah. Nah, sehingga nanti semakin lama tingkat kemandirian itu akan semakin meningkat sehingga nanti peran perawat di situ hanya pasif. Jadi yang aktif itu adalah masyarakatnya. Ini poin-poinnya sangat banyak sekali. Nanti kita tinggal mengikuti tabel ini aja. Tahu sudah dapat mengungkap masalah kesehatan secara benar. Nanti tingkat kemandirian ada di 2, 3, atau 4. Nanti kita pilih kira-kira mengungkapkan masalah kesehatannya, misalkan hipertensi, tentang konsep dasar, kemudian pencegahan, kemudian caranya untuk menurunkan tensi seperti apa. Nanti kita evaluasi di sini. Kemudian, nah, ketika sudah melakukan tindakan promotif secara aktif, artinya dia sudah keluarga atau individu tersebut sudah mengajak lingkungan yang ada di sekitarnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka kemandirian keluarga itu telah mencapai pada puncaknya, yaitu kemandirian tingkat 4 yang kita sudah di situ sudah pasif, kita tinggal melihat, oh ternyata di keluarga, individu, kelompok masyarakat tersebut perannya sudah sangat bagus sekali, yaitu melakukan tindakan promotif secara aktif. Seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin singkat saja, nggih, karena ini tadi bersifat sharing, bersifat sharing. Jadi silakan dari mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang mungkin ingin sharing ataupun
mungkin nanti Bu Tri atau Bapak Ibu, Pak Rejo, Bu Heni atau Bapak Ibu dosen yang lain nanti ingin menambahkan atau mengkoreksi terhadap apa yang saya sampaikan, monggo kami persilahkan. Waktu kami kembalikan kepada Mas Fahri Mustafa selaku pembawa acara. Ya, terima kasih Bapak Raufik. Untuk sebelumnya, adakah di sini rekan-rekan yang masih kurang jelas atau mungkin ingin bertanya? Apabila ingin bertanya langsung kepada Bapak Raufik, waktu dan tempat kami persilahkan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Monggo. Mbak Tina, Mbak Pepep mungkin mau bertanya, silahkan. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen? Monggo. Ayo, videonya ini dibuka dulu nih. Videonya dibuka yuk. Untuk rekan-rekan mahasiswa, mohon untuk videonya dibuka. Untuk menampilkan mukanya. Nah, Ya, kelihatan. semua Bu. Ya. Ada yang perlu didiskusikan, monggo. Itu tadi sekilas ya gambaran yang sudah dijelaskan oleh Mas Rafiq terkait bagaimana tentang peran perawat kesehatan masyarakat di puskesmas ya. Mungkin ini Mas Rafiq, adik-adik teman-teman semuanya ini kan kayaknya kan kalau di rumah sakit jelas ya, pasti ketemu dengan pasien, kemudian mereka melakukan pengkajian, mengintervensi, implementasi sampai dengan evaluasi, jelas. Jadi karena tujuannya kasusnya hanya pada satu individu saja. Sedangkan kalau kita di puskesmas, di komunitas, ini kan tentunya sasaran kita kan berbeda ya dengan yang di puskesmas ya. Jadi mungkin teman-teman semua ini belum ada gambaran. Apakah nanti kita juga tadi kan sudah dijelaskan Mas Rafiq di situ bahwasanya sasaran kita tidak hanya pada individu tapi juga pada keluarga, kelompok dan juga komunitas. Namanya juga komunitas itu ya beberapa keluarga yang tinggal dalam satu tempat, beberapa kelompok-kelompok khusus yang entah itu mempunyai masalah kesehatan ataupun tidak mempunyai masalah kesehatan. Nah, itu salah satu sasaran dari keperawatan komunitas. Gitu ya, Mas Rafiq ya. Ya, jadi memang berbeda manakala kita di puskesmas dengan di rumah sakit. Beda juga besok manakala kita di keluarga. Seperti yang dijelaskan Mas Rafiq tadi, bagaimana caranya nanti kita melakukan pengkajian, mengintervensi, mengimplementasi apa yang perlu kita selesaikan permasalahannya. Nah, itu ada tahap-tahapannya sendiri. Memang yang namanya tahap memberikan asuhan keperawatan, entah itu individu, keluarga ataupun kelompok itu sama ya tahapannya ya, dari pengkajian,
intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi. Hanya saja yang membedakan adalah sasarannya. Gitu ya, Mas Rafiq ya. Nah, Iya. sasarannya yang membedakan itu hanya individu hanya pada satu orang. Kalau komunitas tentunya pada banyak sasarannya. Nah, itu bisa dipahami? Nah, besok memang ini kita kemarin baru mendapatkan teori-teorinya saja, tapi besok manakala kita berinteraksi atau istilahnya nyemplung secara langsung, kita di tengah masyarakat, di komunitas, di keluarga, baru kita nanti akan merasakan, oh seperti ini ya kalau di komunitas. Beda dengan kalau di individu. Setiap di rumah sakit saya yakin teman-teman semuanya sudah familiar, sudah istilahnya sudah sering lah dibandingkan dengan yang komunitas. Oke. Mungkin ada yang ingin didiskusikan, Mbak Apriliatina tadi? Saya mau tanya, Bu. Iya, monggo. Iya, ini. Bu. Saya mau bertanya sama Pak. Iya. Kan misalnya aja ya, kita kan udah tahu ada orang di sekitar kita itu mendapatkan informasi yang kurang tepat mengenai implementasi protokol kesehatan pada era new normal. Yang seperti kemarin yang sedang booming itu kan ada pengonsumsi dexamethasone. Nah, padahal kita tahu orang tersebut sehat dalam artian tidak mengalami gejala COVID-19 dan tidak pernah berpergian ke luar daerah. Kemudian saat kita memberitahu apabila dexamethasone itu tidak dianjurkan kepada pasien non-COVID-19, orang tersebut tetap kekeh dalam pendiriannya. Nah, kemudian kita sebagai agent of change apa yang harus dilakukan, karena kan pada saat ini banyak masyarakat yang tidak percaya dengan pemerintah atau bahkan tidak percaya dengan tim medis kesehatan, ngoten Bu, ngoten Pak. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa yang kita itu pengen mereka itu tahu bahwa yang mereka dengar itu tidak benar gitu loh Pak. Padahal tapi mereka tetap kekeh kalau misalnya ini tuh nggak apa-apa gini. Padahal kita masih mahasiswa kayak gitu, kayak di karena konteksnya masih mahasiswa, jadi kayak informasi yang kita sampaikan itu kayak kurang dianggap di komunitas di sekitar keluarga atau di sekitar tetangga kayak gitu. Bagaimana ya Pak? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya Mbak Apriliatina ya. Yang siapa tadi yang bertanya tadi atau yang Saya, Pak. Saya. Oh, Alivia ya? NIM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Pak Rafiq mengenai kayak ODGJ itu kemungkinan juga masuk pada keperawatan komunitas ya Pak. Nah, bagaimana cara kita sebagai kayak perawat, maksudnya belum perawat tapi masih calon perawat gitu, tapi bagaimana cara memberikan penyuluhan pada ODGJ. Kayak ODGJ kan kebanyakan kan di jalan ya, terlantar di jalan gitu. Kayak khususnya di Solo sendiri juga banyak banget ODGJ yang masih terlantar dan butuh bantuan kita sebagai seorang perawat atau tenaga medis juga termasuknya untuk membantu menyembuhkan kembali seorang ODGJ itu. Nah, penyuluhannya itu yang seperti apa yang tepat untuk ODGJ di jalan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin dua dulu ya. Tadi yang pertama atau mana mengatasi atau merubah mindset masyarakat tentang pandemi virus corona ini.
Memang itulah yang kita alami, yang puskesmas alami, yang saya pribadi alami, itu ketika di masyarakat. Jadi kita sebagai orang kesehatan, itu tahu konsep tentang corona seperti apa, dampak bahaya yang ditimbulkan seperti apa, bagaimana tingkat bahayanya ini seperti apa, kita tahu. Karena apa? Kita di akademisi, kita di orang-orang kesehatan istilahnya. Tetapi ketika ada masyarakat yang entah itu menolak, entah itu ada yang cemas sampai takut sekali sampai uang itu ada yang disterilkan, itu juga ada. Setiap uang yang masuk dia tidak mau cash, pokoknya maunya transfer. Uang kalau datang disemprot semua serba semprot. Nah, itu juga ada. Itulah dinamika di masyarakat. Yang pertama, yang nanti kalau teman-teman menemui seperti itu tidak bisa langsung kita gebiah-guyah. Maksudnya gebiah-guyah langsung dikasih penyuluhan kesehatan atau ini loh teori tentang corona itu 1, 2, 3, 4, 5. Mereka akan menolak seperti itu. Jadi kita lihat dulu, kita belajar analisis, kita belajar identifikasi tentang kalau komunitas ini memang orang ini seperti apa, latar belakang pendidikannya apa, latar belakang sosial budayanya seperti apa, latar belakang ekonominya seperti apa. Itu nanti pertama kita identifikasi dulu. Ketika kita istilahnya disambati seperti itu sebagai seorang akademisi, sebagai orang kesehatan, tidak boleh kita langsung membantah, oh Pak, kamu salah, saya orang kesehatan gini-gini. Mereka akan lebih menolak. Mereka akan lebih istilahnya menaruh stigma negatif terhadap petugas kesehatan. Apalagi mohon maaf, panjenengan, karena teman-teman semua, ini kan memang benar tadi yang disampaikan calon perawat, memang belum menjadi perawat. Lebih-lebih lagi jenengan, kita saja yang kadang sudah memakai name tag, kita sudah istilahnya membawa dokter, membawa sumber yang jelas ketika berbicara dengan orang-orang yang tadi misalkan terlalu ekstrim, terlalu cemas atau terlalu ekstrim gagasan itu. Memang seperti itu susah. Tidak bisa mereka kumpulkan jadi satu forum, kita berikan penyuluhan, kita berikan pengertian, tidak bisa. Tetapi memang harus pelan-pelan. Kita lihat yang berbicara seperti itu tadi latar belakang pendidikannya apa. Misalkan, oh ternyata dia lulus SD atau SMP. Ya, lumrah kalau mereka tidak percaya gini kok. Pemerintahnya seperti ini hanya isu-isu biar nanti masyarakat seperti ini. Nanti kita pelan-pelan. Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sempat kita sampaikan secara tersirat di paparan yang tadi, kita minta tolong atau menggandeng dengan tokoh masyarakat yang ada di situ. Misalkan tadi yang protes, yang tidak percaya, yang corona ini ngapusi, gini, tidak patuh terhadap protokol yang kesehatan. Kita gandeng tokoh yang ada di situ, misalkan Pak RT, Pak RW, pemuka agama di situ, siapa Pak Kiai, Pak Ustadz, itu peran kita. Peran kita kan juga sebagai leader dalam melakukan koordinasi, dalam melakukan tindakan atau melakukan upaya untuk mencegah virus corona ini bagaimana menyebar, itu kan salah satunya itu perawat menjadi leader di situ. Leader untuk ini loh, yang dia percaya siapa. Misalkan tadi yang ngomong seperti itu tadi, percayanya pada Pak inilah, nanti kita dekati Bapak X misalkan, atau Kiai ini misalkan, atau Pak RT-nya misalkan, atau Pak RW-nya misalkan, kita beri pengertiannya tidak langsung kepada yang bersangkutan, tetapi kita berikan istilahnya pengertian, kita berikan pendidikan, kita berikan ilmu itu kepada orang-orang yang kira-kira meriyayeni di situ istilahnya. Itu trik yang kita lakukan dan kita terapkan di masyarakat. Jadi tidak langsung kita bisa, kalau kita jangankan mohon maaf teman-teman semua, kita memang di masyarakat sendiri, ketika terjun di masyarakat sendiri sebagai orang kesehatan, sebagai orang yang memang sudah bekerja di instansi, sebagai orang-orang yang istilahnya sebagian orang awam melihat itu sudah berpengalaman, sudah tahu segalanya tentang kesehatan, ketika kita berada di forum berbicara tentang itu tetap ada masyarakat yang ngapusi itu kok settingan, seperti itu juga ada, karena itu tadi heterogennya masyarakat yang ada di situ dari latar belakang pendidikannya, ekonominya, sosial budaya seperti itu. Jadi kita dalam menangani terkhusus untuk menerapkan protokol kesehatan di new normal ini adalah kita melihat sasaran kita. Kelompok ini, orang ini itu latar belakangnya seperti apa? Yang dipercayai oleh orang ini itu seperti apa? Apakah Pak Ustadznya, ataukah Pak Kiainya, ataukah Pak RT-nya, atau Pak RW-nya, nanti yang kita dekati itu. Itu yang pertama.
Dari pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi tentang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Betul, memang di Solo masih ada beberapa yang kita lihat itu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu masih lalu lalang di jalan. Itu kendalanya memang dari keluarga biasanya tidak bisa mengawasi. Tidak bisa mengawasi setiap saat anggota keluarga yang mengalami ODGJ memang satu tidak boleh dipasung. Yang kedua, kalau memang dia mohon maaf ngamuk atau merugikan keluarga lingkungan itu memang dimasukkan di rumah sakit jiwa. Tetapi yang dalam artian stabil, dia ya cuman linglung, itu biasanya dia diberdayakan di rumah. Dan tindakan yang kita lakukan itu bukan penyuluhan terhadap ODGJ-nya, tetapi penyuluhan itu diberikan kepada pendampingnya. Misalkan di keluarga itu yang merawat si X ini merupakan salah satu orang yang mengidap ODGJ, schizofren atau apalah. Nah, itu yang diberikan edukasi, yang diberikan penyuluhan itu pendampingnya, anggota keluarga yang lain. Bagaimana cara perawat, bagaimana mengidentifikasi nanti dia tahap sampai mengamuk, nanti koordinasinya seperti apa, nanti harus bagaimana, itu terhadap pendampingnya. Tetapi untuk ODGJ-nya, untuk orangnya, itu bukan kita lakukan penyuluhan, tapi kita berdayakan. Misalkan teman-teman nanti diterjunkan di suatu wilayah yang di situ ada beberapa ODGJ. Kita lihat ODGJ itu juga tidak semuanya sama. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menganyam, ada yang suka menulis, ada yang suka. Kita berikan itu semua. Jadi dalam memberikan itu kita boleh menggandeng misalkan ODGJ ini sudah stabil, dia sudah mengkonsumsi obat rutin, komunikasi sudah kooperatif, itu kita berdayakan. Kita undang di suatu forum seperti tadi yang gambar tadi, itu kita undang di suatu forum ODGJ itu yang kira-kira senang menganyam tas misalkan. Tas tidak perlu tas yang terlalu sulit, yang sederhana saja. Kita berikan anyaman di situ. Kemudian sebagai seorang leader, perawat sebagai seorang leader, kita undang juga pengusaha. Jadi pengusaha tas kita undang. Hasil mereka seperti ini, bisakah seperti ini dipasarkan? Nah, kita istilahnya menjadi perantara buat mereka. Itu akan mengangkat solusi yang ada di keluarganya, ODGJ-nya, juga di tingkat pengusahanya, karena mungkin sekarang penganyam tas susah. Nah, itu kita berdayakan yang seperti ini. Jadi ODGJ ini misalkan suka melukis, ya sudah nanti diberikan gambar-gambar, diberikan apa gitu, kemudian nanti kita undang terkait mereka bukan kalau melukis mungkin bisa nanti kita undang pengusaha batik, misalkan, di situ ada pengusaha batik, kita undang Pak seperti ini gambar mereka, bisa nggak diberdayakan, bisa nggak dimanfaatkan seperti itu. Ternyata bisa Mas nanti gini-gini. Itu biasanya malah akan menjadi kayak semacam simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Kita sebagai leader juga sangat melihat seperti itu, kita akan ada rasa kebahagiaan tersendiri. Ternyata saya itu mampu menulis, saya itu mampu melukis, saya itu mampu menganyam, itu akan mengangkat harga diri si ODGJ itu. Kemudian tidak hanya sampai di situ, produknya mereka juga bisa untuk dikomersilkan. Misalkan dijual atau diapa, itu juga akan membantu keluarganya. Jadi ketika kita undang, itu tidak hanya ODGJ-nya, keluarganya, pendampingnya juga kita ikutkan di situ. Loh Pak, Bu, seperti ini ternyata anak Bapak, Ibu, saudara panjenengan itu mempunyai bakat yang seperti ini. Nah, nanti untuk ke depannya, itu nanti mungkin kita hanya, kalau sudah tadi tingkat kemandirian keluarga itu sudah sampai promotif, sampai preventif, sudah bagus, itu sudah jalan. Kita mungkin nanti pasif aja. Kita, ini nomor saya, nanti kalau ada apa-apa hubungi saya, nanti kalau apa konsultasi silakan hubungi nomor ini. Kita seperti itu biasanya lebih enak. Dan memang sudah kita berdayakan, ada beberapa kelompok yang kita bina, ada kelompok ODGJ termasuk yang tadi kita berikan anyaman tas, kita ajari melukis, yang senang melukis, dan benar-benar kita undang pengusahanya, pengusaha tas dan pengusaha batiknya. Demikian pula kelompok-kelompok yang lain, misalkan kelompok tentang penyakit TBC paru, misalkan. Nah, itu kita bahkan ada alumni TBC paru yang kita wisuda. Itu untuk mengangkat derajat mereka, untuk mengangkat, saya ternyata diperhatikan. Dan alumni TBC ini tadi, kita nanti berdayakan untuk memberikan penyuluhan kepada mereka-mereka yang menderita TBC baru. Jadi untuk motivasi buat mereka, ternyata dia bekas penyakit sakit TBC. Memberikan penyuluhan itu akan lebih mengena daripada panjenengan semua, daripada teman-teman semua yang memang kalau panjenengan semua sudah tahu latar belakang jenengan pendidikan semua, kalian itu dianggap di masyarakat itu tahu semuanya.
Tetapi berbeda ketika yang berdiri itu adalah mantan penderita TBC misalkan. Demikian juga dengan penyakit-penyakit yang lain, entah itu hipertensi, entah itu ibu hamil, entah itu komunitasnya anak-anak, wisuda kelas hamil itu sebelum pandemi ini kita memang sudah seperti itu. Dalam tujuannya apa? Itu tadi meningkatkan kemandirian mereka sehingga ketika mereka sudah mandiri, mereka akan berperan terhadap upaya promotif dan preventif di lingkungan mereka. Ya, seperti itu jadi gambarannya. Ya, seperti itu, Mbak. Kita kembalikan ke Mas Ferry. Untuk jawaban sudah dijawab. Untuk Mbak Apriliatina dan Mbak Alivia Dewi mungkin sudah bisa diterima. Sudah Mas. Berhubung waktu juga sudah mulai habis, sebelum kita tutup, apakah Bapak Ibu dosen masih ada tambahan untuk mahasiswa dan rekan-rekan semua? Bapak Ibu dosen mungkin masih ada tambahan? Untuk Bu Tri, Pak Joko, Pak Rejo, mungkin ada tambahan? Alhamdulillah, terima kasih sekali Mas Rafiq atas ilmunya, sharingnya di Puskesmas. Selamat datang Bu Tutwuri Prihatin, terima kasih sekali. Beliau selalu Terima kasih Putri, mohon maaf dapat Iya, belakangan. mohon maaf tadi lupa nge-share untuk linknya. Beliau Bu Tutwuri Prihatin ini kalau Mas Rafiq ini kan mantan alumni ya, alumni mahasiswa. Kalau Bu Tutwuri Prihatin ini alumni dosen Mamba Ulum Surakarta. Nah, kalau Pak Rejo ini juga alumni mahasiswa Mamba Ulum Surakarta. Ya, jadi di sini banyak orang-orang hebat termasuk Pak Aris itu kan alumni mahasiswa Mamba Ulum Surakarta. Nah, beliau Bu Wuri ini alumni dosen Mamba Ulum Surakarta. Ini beliau kebetulan sekarang tinggal di Semarang. Ya, alhamdulillah juga beliau ini konten di kegiatan komunitas ya sekarang ya Bu ya. Iya. Nah, ini karena sama-sama jadi alumni, ya, entah itu alumni mahasiswa ataupun alumni dosen dan semuanya mungkin Insya Allah Putri. iya, ada masukan untuk teman-teman semua di mahasiswa kami. Ini mahasiswa Ulum Surakarta. Nah, mohon ada mungkin masukan atau tambahan dari Bu Wuri selaku pengampu di keperawatan komunitas. Monggo, kami tunggu untuk sharing ilmunya. Monggo. Oh, saya Putri, mohon maaf suaranya agak putus-putus tadi. Ya, monggo Bu Wuri. Bagaimana tadi kan sudah dijelaskan Mas Rafiq memang Terima kasih, mungkin sedikit sharing. Kira-kira suara saya terdengar ya? Dengar Bu Wuri. Ya. Terima kasih. Mungkin ini Putri, saya nggak tahu perkembangan untuk di Solo, terutama untuk di Semarang. Kami teman-teman yang di komunitas, kebetulan kami sekarang sudah mulai untuk asuhan keperawatan entah individu, menggunakan orientasi ke SDKI, SLKI, dan SIKI. Jadi kalau kami kemarin menggunakan diagnosa tunggal seperti yang kemarin IPKKI untuk mungkin ada kendala sinyal di tempatnya Bu